setelah saya tidur, mencoba tidur, ketika itu suara aneh itu makin apa sih? Makin terdengar, makin eksis dia. Kayak macam langkah orang lain. Suara langkah, terus suara melempar batu. Oh gitu. Ya, melempar batu. Ketika saya coba tidur membuka mata, saya buka di sebelah kanan spion sana, ternyata ada sosok hitam gede banget ya. Dibuka dulu ya, panas saya jalan dari sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, sobat goib. Oke sobat goib, saya tadi dari bendungan apa tadi bang namanya? Danau Cipondo. Oh, Danau Cipondo. Ya, kebetulan ketemu sama adiknya Raja. Ya, sudah kenal kan? Ya, adiknya Raja. Kebetulan ini kerja atau apa namanya, membantu ya. Partner bisnisnya dari Mas Teguh ya. Betul. Nah, Mas Teguh ini buka akuarium atau ikan hias ya. Toko akuarium. Nah, ya udahlah sekalian lah seperti yang sudah ya. Kan ada sesi Papi Seto support UMKM. Oke, jadi tujuannya adalah gini Mas. Saya membantu teman-teman UMKM untuk terus bersemangat ya. Walaupun roda perekonomian lagi agak sedikit tersendat, tapi tetap kita harus bangkit semangat lagi. Karena cuma niat dan tekad kita yang bisa membangun roda perekonomian lagi, Mas. Betul sekali. Daripada cuma di rumah diem gitu. Kalau mau belanja ikan bisa online kan? Bisa pakai Gojek, pakai itu kan bisa. Betul, ya. Gitu. Kita buka platform juga Tokopedia, Shopee, gitu. ya, Facebook. Namanya apa, Bang? Royal Aquatic. Ya. Nah, alamatnya di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, nomor 3, Gondrong, Cipondo. Oke, nah itu alamatnya nanti ada di deskripsi ya, Sobat Goib. Nah, memang ini kalau masalah ikan perikanan, Papi agak gelap ya, karena hobi Papi sebenarnya hobi saya itu reptil, Mas. Oh, reptil, ya. Tapi nggak jauh dari akuarium. Tetap rumahnya di akuarium. Betul. Gitu kan. Nah, untuk Mas Teguh ini, udah berapa lama Mas buka ini, Mas? Kalau toko ini masih terbilang baru ya, Pak ya. Karena ini awalnya ini ya pasti banyak faktor. Dari pandemi dan juga hobi. Ya. Lah. Dan secara kebetulan bersama Boris atau adanya si Raja itu kita memiliki frekuensi yang sama. Akhirnya kita bisa mencoba sesuatu bisnis yang baru. Kenapa tidak gitu loh? Awak backgroundnya memang dulu suka ikan atau memang pernah kerja di mana atau maaf karena ada sobat-sobat UMKM saya tuh korban PHK lah apa bahasanya tuh ada nggak background seperti itu atau gimana? Memang usaha dari awal? Kalau background kita korban juga Pak. Kita korban tahun kemarin? Ya dirumahkan dari Kalimantan saya. Ya gitu. Jadi WFH kita kan WFH. Iya, kita merasakan mengalami tren penurunan. Akhirnya kita harus mencoba mengembangkan persaingan lah, gimana caranya supaya kita bisa eksis. Akhirnya timbullah ide yang namanya kita hobi dari satu ikan, dua ikan, dari ikan cupang, ikan koi. Lama-lama kita menyukai ikan karena kita memiliki basic. Akhirnya kita kembangkan lama-lama. Kenapa kita nggak buka peluang aja, ya kan? Sebelumnya dalam artian kerja gitu, Bang? Oh gitu. Nah ini Sobat Goib ya. Walaupun kondisi pandemi gini ya, nggak ada salahnya untuk kita mencoba hal baru. Karena daripada cuma diam di rumah ya, Bang ya. Diam di rumah hanya pasrah dengan keadaan ya. Kebetulan mungkin juga ada hobi ya. Itu bisa dikembangkan Sobat Goib. Oke. Nah, kalau ikan ini kendalanya apa sih, Bang? Kita di luar bicara COVID ya. Ada kendalanya apa kalau di ikan? Perlu teman-teman ketahui bahwa kalau kita memelihara ikan atau kita senang hobi dengan ikan, hal yang penting itu adalah kita harus menjiwai terlebih dahulu ikan itu. Artinya ikan pasti berhubungan dengan air. Kalau kita melihara ikan, kita harus ibarat sama dengan memelihara air. Seperti kualitas air, kandungannya itu apa, pH-nya berapa. Ada di kandungan terlarut dalam airnya itu apa, dan itu sangat memiliki karakteristik masing-masing pada ikan masing-masing tersebut. Oke. Berarti nggak
ya ada bagusnya tuh, yang mau usaha ikan tuh belajar dulu Bang. Belajar dulu pada Jenis basically, ikan betul. ini karena beda ya. Betul sekali. Apa pH air Betul. apa ya? Ya. Ikan satu dengan ikan yang lain Betul ya. sekali, Pak. Gitu. Oke. Nah, jadi kendalanya itu ya. Mungkin harus belajar dulu ya, mengetahui jenis ikan atau gimana? Mungkin pada dasarnya mempelajari dulu ya. Oke. Misalkan kita suka dengan ini, kalau memang kita hobi suka, kita harus mempelajari karakteristiknya, habitatnya, Senangnya asalnya, kayak gimana gitu ya, ya? betul, Oh. tingkah lakunya. Kalau ikan hias gini mesti rajin nguras ya Bang ya? Oh, betul, Oh gitu ya? harus rajin nguras. Kalau saya lihat ini enggak jarang yang pakai filter Bang. Apa harus pakai filter Bang? Sebenarnya harus pakai water filter, Filternya ya, harus ya. harus, karena itu sangat penting sekali bagi treatment air dan kualitas air kita. Terutama untuk orang yang masih kerja ya. Mungkin kalau nggak mungkin kan tiap Ya. hari itu ya, tiap hari bersihin Betul. akuarium. Karena kalau nggak pakai filter sangat berbahaya sekali. Terutama kandungan air itu mengandung amonia atau kotoran dari hewan-hewan itu, sehingga itu bisa mengakibatkan sakit, Oke. jamur dan lain-lain. Nah, itu range waktu yang masih toleransi dalam artian kalau mau dikurasnya beneran dan dengan mengandalkan filter itu berapa lama sih Bang? Kalau tanpa filter itu, Masih sehatnya gitu. oh ya, kalau tanpa filter itu kemampuan kualitas airnya itu bertahan untuk layak diikan ya, itu sekitar 2 hari. 2 Tapi kalau hari. pakai filter itu mampu seminggu, bahkan satu bulan, tergantung dari media filter yang ada di filter itu. Dan mereknya mungkin. Eh, Merek filter. merek, kandungan juga. Misalkan soalnya ada apa namanya, filter mekanis dan filter organik. Oh gitu. Oh, Tuh, organik ya. ada. Jadi macam apa, batu gitu atau apa? Batu, kapas, Oh. ya rumah bakteri dan lain-lain gitu. Kalau yang elektrik Elektrik itu nggak ada sih Pak, cuman apa tadi apa? Kategorinya mekanis sama? mekanis sama organik. Oh. Ya. Nah, kalau mekanis apa isinya? Mekanis itu seperti busa mekanis, jadi dia apa namanya, menyaring kotoran dengan menggunakan media filter seperti Tidak- kapas, oh. jaring-jaring dan lain-lain. Nah, kalau untuk organik ini dia menciptakan bakteri baik dari Oke. suatu media atau batu, dan dia itu bisa berpengaruh pada kualitas air atau membuat air jernih, Oh. sehingga ya akuarium itu selalu tampil jernih gitu, bersih gitu loh. Oh, jadi di filter itu ada batu-batu gitu. Ya, betul. Zeolit apa ya kalau saya? Ya, zeolit, Oh. karang jahe, Oh, macam-macam. iya. Jahe? Karang jahe Oh, namanya. Karang jahe. Ya, Maaf ya, sobat gue, saya nggak tahu. Ya, Masalahnya. Karang jahe. betul sekali. Oke. Nah, untuk zaman pandemi seperti ini, ya, minat orang, selain cupang ya, kalau konten hari ini saya dibuat ini, cupang lagi booming ya Bang ya, cupang lagi booming, apa namanya, ada blue rim, apalah ya namanya kalau nggak salah ya. Nah, itu untuk apa, demand atau apa namanya, rasa orang ingin membeli itu untuk zaman pandemi ini gimana Bang? Masih ada atau obviously masih? Kalau dari pengamatan saya itu tinggi ya, trennya malah meningkat. Oh, Ya, meningkat sekali. Kenapa? Untuk stres, obat stres? Betul sekali. Oh, gitu? Penghilang jenuh karena teman apa sih maksudnya? Curhat. Ya. Curhat kan? Oh gitu ya? Betul ya. Malah meningkat. Malah ya? meningkat ya. Makanya kita berani bersaing meluas ke usaha seperti ini, ikan. Tuh sobat gue, untuk mungkin bisa memberi inspirasi buat sobat-sobat gue yang terkena pengurangan kerja, PHK atau apalah ya gitu bahasanya ya, mungkin gitu kan. Oke. Gini Bang, Ya. dari tadi kita ngobrol nih, saya belum lihat nih Oke, ada apa siap. aja Bang ya. Nah, sobat gue, ini berhubung tokonya baru ya Bang ya. Ya. Bisa dibilang Dibilang baru, baru. mungkin ya maaf ya Bang ya kalau masih Banyak kekurangan. banyak Ya, kekurangan masih ya, banyak sobat gue. kekurangan. Yang penting kita hargai semangat. Mungkin semangatnya. Ya, dari sobat UMKM saya yang baru Betul. ketemu ini Mas Teguh ya. Betul sekali. Ya, untuk bisa bertahan di zaman pandemi ini. Ya Mas, kita Ayo lihat yuk. silakan cekidot. Yuk. Nah, ini ada apa aja nih Mas? Ini apa nih? Dari sini aja nih. Oke, dari sini ya. Ini apa? Ayo, kamera mana? Kelihatan nggak? Ini ikan apa nih? Kalau ini ikan hias aquascape maksudnya ya. Aquascape? Iya, aquascape itu kayak ikan-ikan kecil. Oh gitu. Ya. Dan Jadi memang kecil segini, besarnya. besarnya bisa besar lagi. Oh gitu. Ya. Sebesar apa? Lebih berapa kali lipat dari ini? Itu sekitar 15 cm.
Oh, gede dong. Lumayan, iya, gede. Dan itu harganya cukup mahal. Berapa kalau sudah besar? Sekitar 100.000, Oh, 100 sampai 120.000. Betul. Ini kecilnya? Kecilnya ini kalau kita jual cukup murah ya. Hah? Ini sekitar harga 2 sampai 3.000. 2 sampai 3.000 rupiah. Sangat terjangkau. Ya. Ini makannya Pelet. Pelet. Ya, masih sama pelet. Cacing. Cacing sutra, pelet pokoknya yang berbentuk mikro. Oh, ini predator atau bisa dibilang ikan baik atau apa bahasanya? Sebenarnya nyerang. Jarang sih tidak ya, cuman dia karena agresif. Oh, agresif. Agresif ya. Oh, gitu. Karena dia sifatnya individual berkumpul. Oh. Ya, bergrup. Kayak macam piranha ya. Betul, piranha. ya. Kalau satu paling nggak bikin Betul dia, sekali. tapi kalau udah berkelompok bisa ini. Betul. Oke, namanya apa tadi? Lemon. Lemon tuh, Ya, teman kayak ikan namanya lemon. ikan lemon. Oke. Murah harganya 2.000, tapi kalau udah gede bisa Wah, 100.000 sampai 150.000. berapa lama? Sekitar 1 tahun. Juga ya. Ya. Oke, apalagi nih Bang, ada sini. Ikan apa nih? Ini ikan Deketin aja. aquascape juga. Hah? Namanya ikan Sumatera. Ikan Sumatera. Ya, ikan Sumatera. Dia itu belang-belang seperti maca, seperti loreng ya, loreng. Ini bisa gede. Bisa gede, cuman ya sejari. Oh. Ya. Ini ada fungsinya loh teman-teman gitu loh Pak. Fungsinya ini dia buat makan-makan jamur, kutu pada ikan-ikan koi atau ikan-ikan lainnya. Jadi ini kalau sangat kita piara koi. harus ada ini. Oh. Ini obat alaminya, misalkan simbiosis mutualismenya. Iya. Tuh sobat kalau miara koi mungkin udah pada tahu ya. Kalau yang belum tahu saya kasih tahu. Nah, namanya ikan Sumatera. Ikan Sumatera. Ya. Tuh, berarti Oke, sip. Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Ini ada patin albino. Patin albino. Ya. Kenapa albino? Karena dia seluruhnya berbadan putih. Putih. Ya, Dan memang harus induknya harus albino juga atau bagaimana? harus albino. Oh, baru Ya. menghasilkan albino. Betul. Albino sama albino. Ya, karena ini pembudidayaan dari petani yang tujuannya khusus untuk mencetak albino. Oh, Betul. dulu saya piara patin tapi untuk konsumsi, Bang. Oh. Jadi support ke restoran apa namanya sate Pancoran. Iya. Udah tutup, Bang. Wow. Oh, gini. Albino khusus Albino ya. Oke, ini apa ini? Ini catfish. Catfish, Ya. coba kelihatan nggak sini kamera? Berarti bisa meong dong. Mirip, Mirip. memiliki kemiripan dipanggil catfish karena dia ada kumisnya Oh iya benar, mukanya sekilas kayak kucing. seperti kucing. Iya. Ya. Ini bukan predator, bukan? Bukan predator. Oke. Ini apa ini? Ini ikan gabus poman, cana kalau kita dibilang sekarang cana. Asalnya dari Kalimantan. Namanya yellow Ini maru. bisa gede kan? Bisa. Kan kalau acara apa? Mania mancing ya. Macam mania. Betul. Ini catfish. Ya. Ini koi ya. Ikan koi, ada ikan koki. Ini apa? Bukan Oscar. Ikan Oscar ada juga ikan Kok bisa Oscar. digabungin? Eh, Koki. Mas koki, ya. Ini Mas Koki. Ya ada koki komet, oranda, kaliko. Oh, tapi digabungin Oscar nggak apa-apa itu? Nggak Nggak makan. apa-apa. Karena keterbatasan Kecil. tempat sih ya, jadi saya Oh. ini masukin gitu. Tahu diri berarti. Iya, nyadar diri dia. Oh, ini Oscar juga. Oscar Paris Tembaga namanya. Oscar Paris Tembaga. Ya. Oke. Wah, ini apa? Arwana ya? Ada arwana. Arwana, masih kecil. Arwana apa ini? Ini arwana silver red namanya. Silver red. Iya, silver. Karena dia berwarna silver dan di ujung-ujung sirip-siripnya membentuk serat merah, namanya serat. Jadi namanya silver red. Oh, bukan silver, bukan silver ya, masih bukan. ada gabungannya ya? Ya. Oke, kalau sebelah apa ini? Ini sebelahnya itu ikan jardini, asalnya dari Papua. Jardini. Ya, Berarti kayak ini juga ya, kayak memang jenis arwana kan? arwana juga. Oke. Ya. Wah, ini makanan. Ya, makanannya banyak. Oke, sini juga sedia makan. Ini apa biru-biru, Mas? Itu obat Obat apa? Methylene Blue namanya. Buat? Perawatan ikan, mengobati ikan seperti white spot, jamur. White spot. Ya, white spot itu kayak semacam jamur-jamur yang menempel pada badan-badan ikan gitu. Oh. Karena pengaruh suhu, Oh gitu. ya cuaca, Oh, ditaruh aja, ditetesin gitu. ya kita larutkan. Oh. Betul. Dicampurin dimasukin ke Ya, akuarium gitu. betul. Oh, gitu. Oke. Kemudian ini ada lohan ya. Ini lawan Teman-teman jenong. Jenong-jenong. Dulu sempat ngetren. Apa kan bakal ngetren lagi nih? Prediksi aquatis apa ya? Royal Aquatic ya. Ini apa? Bakal booming lagi nggak? Kalau dari pengamatan saya,
banyak sekali yang pemain lohan ya, karena dia berantai itu Pak, dari cupang, ikan hias lain otomatis ikut naik lagi. Ya memang sih ada teman sekolah saya juga biaranya ini lagi lohan lagi gitu. Ya. Sering posting di sosial medianya lohan lagi ya. Jangan-jangan mau booming lagi. Benar. Gitu. Karena banyak sekali ya jenis-jenis baru yang kedatangan. Iya, itulah keaktifan dari petani-petani Indonesia, kelebihan kita. Iya. Ini jenis ada tulisan ya tetap ya. Ini jenis Kamfa. Kamfa. Iya, F1, F2. Apa itu F? F itu kayak semacam crossingan turunannya. Oh, ya. Di silang. Silangan pertama, iya breedingnya betul sekali. Ini berarti udah keempat kali. Kedua. Oh, kedua. Ya. Oke. Ini apa nih kecil-kecil nih? Ini ikan marble ya, semacam ikan moli. Black molly. Moli ikan, termasuk ikan moli. Cuman ini yang namanya marble karena dia seperti marble putih dan ada butir-butir hitam. Oh, gitu ada trotol-trotolnya nih sobat Grip. Oke. Nah, ini kayaknya nih ini ikan cupang. Iya. Ikan cupang yang baru banyak booming nih. Oh, masih kecil-kecil ya Bang ya? Iya, variasi kita banyak sekali. Yang paling harganya paling tinggi kalau gedenya yang mana nih? Kalau harga paling tertinggi itu sudah habis kejual teman-teman kebetulan ya, jadi kita nggak bisa liput. Nggak bisa. Tapi kalau untuk taksiran harga itu bisa sampai 300.000 sampai 500.000. Oh gitu, yang ya, bagus. Ya bagusnya seperti jenis-jenis gold, cooper, avatar. Berarti ada yang emas gitu. Ya? Ada warnanya betul sekali. Oh gitu, kebetulan habis sobat. Habis. Makanya sering main ke sini biar ada tahu ada ikan yang bagus apa enggak. Betul gitu. Sekali. Ya sini. Nah, kalau cupang ini kan, ini agak lucu nih Bang. Ya. Waktu mulai booming tuh di FB atau di sosial media saya, ada yang disatukan gitu loh, cupang yang kayak gini-gini nih, yang baru gini disatukan biar tidak berantem Bang. Ya. Kalau dulu kan, yang mau sekecil apa ikan cupang pasti akan berantem Bang. Apakah memang sekarang sudah taat hukum, sadar hukum, atau gimana Bang? Kok bisa nggak berantem gitu loh Bang? Jadi itulah tadi saya bilang kelebihan breeder-breeder kita ya, menciptakan varian baru supaya ada peminat baru, peminat lain untuk koleksian, untuk aduan, untuk aquascape dan banyak lagi. Memang kecilnya disatukan itu nggak berantem. Kalau dari kecil, dari awal dia netas, burayak sampai remaja itu tidak berantem. Enggak. Di sosial media teman saya itu sudah sebesar inilah, dan dia tidak berantem Bang. Oh dia ada, iya bisa juga. Oh ada yang begitu? Ada iya bisa. Tuh makanya sudah berantem. Ikan aja nggak berantem, ikan cupang. Masa kalian masih berantem? Iya. Oke, ikan cupang. Nah kalau di biru-biru dikasih apa Bang? Itu ya tadi saya bilang obatnya namanya methylene blue ya, obat biru. Itu semacam untuk perawatan. Perawatan ikan. Berarti biar bersih ya, fisiknya, kualitas fisiknya ini. Betul sekali, supaya nggak terhindar dari penyakit. Nah ini ada batu-batu buat hiasan ya? Ya, hiasan akuarium, ada batu, kayu rosmala. Oh ini kayu rosmala ya? Ya. Kayu gini buat ular mati nggak sih Pak? Untuk apa itu? Buat ular, kalau di akuarium ular. Di dalam akuariumnya? Oh ini nggak mati dia? Nggak, maksudnya baunya ada bau khusus nggak? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Hanya dia harus dijemur dulu atau dia direndam dulu. Oh gitu. Supaya warnanya kandungan-kandungan apa sih? Senyawa-senyawa itunya hilang. Kayunya itu hilang dulu gitu. Dia hidup kayu apa laut? Ini kayu semacam akar apa ya ini? Hidupnya di mana? Di darat juga biasa. Oh, di darat. Iya, darat. Udah bagus ini. Tadi saya lihat kalau buat akuarium ular saya bagus sih kayak sobat Grip. Oke. Nah, sekarang gini aja. Ini ada layangan kayak layang. Iya, ikan layang. Oke, nah sekarang gini deh Bang, kita keluar aja. Siap. Nah, sekarang gini Bang, untuk pesan moral ya, spirit ya, untuk para UMKM yang baru terjun usaha, mungkin karena akibat dari pengurangan karyawan atau apa ada pesan nggak? Oh, gimana? Pesan positifnya? Boleh gimana? deh. Khususnya ya untuk kita semua yang mengalami pengurangan atau mengalami penurunan dalam karir, itu hal biasa. Ya, itu hal biasa, sangat biasa sekali. Tergantung mindset kita, cara kita memanajemen diri kita seperti apa supaya bisa berkembang. Apalagi untuk laki-laki ya, harga diri kita itu adalah usaha kerja keras.
Itu aja dari saya. Oke. Terima Jangan kasih. menyerah sama Jangan keadaan, menyerah ya, Bang. sama sekali. Kita harus menguasai. Diri kita Ya, pertama, betul diri sekali. kita dan memang lingkungan ya, kita harus Betul bisa sekali. segera mengadaptasi Ya, diri betul. dengan lingkungan kondisi sekarang ya, mau ekonomi mau apa segala macam, kita harus bisa adaptasi ya Bang. Betul ya. sekali. Jangan sampai kita mengejar uang, biarkan uang mengejar kita. Widih, mantap sobat gue. Ya. Nah, oke, sobat gue. Nah, ini Bang, ini kan Ya. kalau saya sih sebenarnya channel misteri ya Bang ya. Siap. Tapi yang disajikan dengan fun. Ya. Karena misteri alam goib itu tidak hanya menakutkan Bang. Betul ya. Justru manusia harus bisa mengendalikan, karena manusia sejatinya diciptakan Tuhan untuk pemimpin alam. Betul. Ya, alam goib, alam semesta, alam segala macam, ikan, hewan atau apa, Ya. manusia sebagai pemimpin. Nah, makanya saya menyajikan konten misteri dengan fun. Oke, Ya, siap. Oke, nah untuk khusus Bang Mas Teguh nih, Ya. apakah ada cerita-cerita apa ya bahasanya, mistis atau Pengalaman apa? gitu ya? Gimana? Ada. Pengalaman sih pasti ada lah ya. Oh gitu. Ya. Apa tuh? Cuman ya kita masih agak-agak inilah ya, pecah lupa gitu lah ya. Oke. Cuma kebanyakan saya mengalami, karena saya pernah mengalami kerja di luar kota, yaitu di Kalimantan ya, apalagi itu di hutan. Pedalaman sekali. Betul sekali. Berapa jam dari kota? 12 jam. Hai, itu mah bukan jauh lagi. Betul, itu tepatnya di Kutai Barat. Itu masih banyak penduduk asli yang telinganya panjang. Oh. Nah, Betul. itu gimana? Selama pengalaman di sana gimana? Pengalaman di sana ya banyak sekali sih. Cuma saya kasih contoh, saya kan bekerja bawa alat berat ya. Alat berat. Ya, yang Dari kota masuk ke dalam. tambang batu bara. Tambang. Ya, jadi Bawa di apa? hutan. Ekskavator atau apa? Heavy duty yang bannya serumah itu, yang Oh, 6, 9 gitu. muatannya ratusan ton itu. Oke. Jadi ketika kita istirahat kan kita mencari tempat aman kan, Oke. menjauhi cahaya supaya tidak ada apa namanya Kelihatan serangga Wah. atau segala macam ya. Akhirnya kita menghadap ke hutan. Ah, Setelah menghadap ke hutan kita makan tidur. madep ke hutan tuh maksudnya orangnya nih. Tidur apa gimana? Depan haluan depan Oh. unit kita. Kepala Ya. kepala hidung mobil Ya, gitu betul sekali. Menghadap ke arah yang Hutan. tidak ada cahaya ke hutan. Betul sekali. Oke. Nah, terus Nah, setelah saya makan tidur, lalu banyak suara-suara aneh, oh gitu. seperti suara langkah kaki. Oh gitu. Iya, Padahal sepi itu sepi, hutan. no, tidak ada orang, tidak ada kehidupan, silent semua. Berapa orang itu Abang kalau sekali Saya jalan? hanya 2 orang, itu pun berjarak sekitar 10 meter. Oh gitu. Iya, karena kan satu unit satu masing satu-satu. Dengan tanggung jawab sebesar itu Betul satu sekali, orang, satu. Oh, tidak ada pengawal satu orang. Tidak ada. Oke. Terus. Setelah itu, Oh karena panjangnya truk itu ya? ya, Jadi panjang dan lebar. Oke. Jaraknya kira-kira 10 meter. Ya, Oke. Dari posisi Abang duduk tidur Ya. gitu ya, istirahat. Nah, terus gimana? setelah saya tidur, mencoba tidur, ketika itu suara aneh itu makin apa sih? Makin terdengar, makin eksis dia. Kayak macam langkah orang lain. Suara langkah, terus suara melempar batu. Oh gitu. Ya, melempar batu. Ketika saya coba tidur membuka mata, saya buka di sebelah kanan spion sana, ternyata ada sosok hitam gede banget ya. Oh gitu. Gede banget. Gede banget. Udah gitu unit saya tuh goyang sendiri. Oh terasa digoyang-goyang. Iya, gitu. digoyang-goyang. Sebelum saya lihat sosok itu kan, begitu saya lihat itu kan ketahuan dari kaca pantulan kan. Begitu ada, wah, saya langsung klakson. Saya nggak mau lihat ke sana lagi. Wah, saya sadar. Matanya merah, badannya itu besar. Jadi di spion kelihatan. Dari pantulan dashboard Oh. di sebelah sana. Oh pantulan kaca dan Iya. itu. Betul kan, kalau kita buka pintu langsung nyala lampu otomatis kan? Iya. Kelihatan pantulannya. Matanya merah. Iya. Langsung spontan klakson, bangunin teman supaya bangun teman sebelah. Kok nggak bangun nggak? Iya. Bangun nggak? Bangun dia. Bangun. Dia tidur, untungnya udah tidur ya. Iya, tidur dia. Tapi memang kejadian seperti itu sering didengar teman-teman cerita gitu. Malah biasa ya? Iya, malah biasa. Malah saya pernah waktu tidur istirahat, ada yang pegang-pegang kaki saya, Oh, gitu ya? tangan saya dimainin, setengah sadar begini aja. Iya, dimainin, iya. Gitu. Atau sobat gue pertimbangan kalau ada memang mau pindah tugas ke daerah ya, tapi ya itu hak dan ke Betul sekali. masing-masing sobat gue. Tapi ini pengalaman cerita Pengalaman dari orang cerita, yang ya. pernah kerja ya, Pedalaman. aktivitas di pedalaman membawa truk ya, seperti itulah ya, malum lah hutan namanya hutan ya. Gitu. Ya udahlah. Ya itulah makanya Bang, kalau saya kan selalu apa ya? Hilangin lah ya, Iya.
hal-hal goib apa jin bangsa jin atau setan apa yang seperti itu yang ya kalau di hutan sih sah-sah aja karena memang tempat komunitas mereka, tapi kalau sudah di kota masih seperti itu ya mereka yang harus nawain kita, betul. Kita harus nawain mereka, betul gitu. Sekali, ya, betul. Nah itu, oke sobat goib, lumayan juga nih masukkan ceritanya, pengalaman. Nah terus pernah nggak sih bang tidur terus dipindahin gitu bang? Pernah dengar nggak cerita? Tidur dipindahin? Kalau tidur dipindahin sih saya belum pernah mendengar ya, cuma saya pernah merasakan. Oh gitu? Pernah merasakan di Bogor tepatnya. Ya tidur kita kan lagi waktu itu training ya, training alat berat. Jadi kita tidur pakai apa sih namanya tuh? Matras. Tenda. Oh Tenda tentara gitu. Tenda peleton. Tenda peleton. Terus? Saya tidur sadar posisi seperti itu, ketika bangun jam 3 saya udah di luar. Saya tidak tahu itu teorinya seperti apa atau ilmiahnya tidak apa, betul ya. Memang banyak cerita seperti itu, ada yang dipindahin di beduk, di dalam beduk gitu. Nah, makanya kalau tidur tuh harus lihat-lihat posisi dan nggak ada salahnya kita permisi lah ya. Macam kita masuk rumah orang kan nggak mungkin kita selonong-selonong gitu. Nah itu sobat goib, cerita misteri yang bisa dibagikan dari seorang Bang Teguh ya, yang baru saja membuka usaha aqua, apa namanya? Toko akuarium dan ikan hias. Toko akuarium dan ikan hias. Apa dan ikan hias? Oke, namanya menyusul ya bang? Siap, menyusul lagi dibikin. Sedang dipikirkan. Oke, nggak masalah. Yang penting semangatnya untuk bertahan di zaman pandemi ini patut kita contoh dan sobat goib semua, dan semua yang baru menemukan channel saya, yuk kita semangat memutar lagi roda perekonomian Indonesia. Karena gini bang, Rp1.000 yang kita belikan bang, itu akan memutar roda perekonomian. Contohnya gini bang, abang beli nasi uduk. Ya. Nah, nasi uduk itu di dalamnya kan ada santan ya, kan bikin nasi uduk pakai santan. Itu kan petani kelapa bisa berputar, angkutan kelapanya, terus juga kacang, petani kacang bisa hidup lagi. Ya, terus ayam goreng, pedagang ayam di nasi uduk itu. Nah, itu. Jadi boleh kita waspada, tetap menerapkan protokol kesehatan, tapi jangan sampai kita diam. Betul, jangan sampai down ya. Karena Rp1.000 yang kita putar akan banyak sekali dampaknya untuk roda perekonomian kita. Betul. Oke, untuk tayangan vlog kali ini Papi Seto support UMKM di wilayah Cipondoh. Tepatnya di warung ikannya Bang Teguh ya dengan namanya masih nanti ada mungkin setelah ini diedit dan dikasih tahu aja Bang, nanti kalau ini kita tulis di deskripsi ya. Siap. Untuk alamat lengkapnya ada di deskripsi ya. Oke, makasih Bang Teguh sudah juga berpartisipasi masuk di konten saya. Ya, siap. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sobat goib.